Ada yang menyebut leak tuh kepanjangan dari linggih aksara gitu. Apa itu tantra? Jadinya orang melihat hanya kesaktiannya saja atau ritual yang aneh-anehnya ini di kuburan dan sebagainya. Om Swastiastu, Pak Dokter, Om Pak Putu, Swastiastu. salam Swastiastu, rahayu. rahayu. Semua niki kita ketemu lagi, Pak Putu cerah sekali hari ini. Iya, merah putih. Asik. Demi Tosgen. Merdeka gitu maksudnya. Pokoknya kita ngobrol asik lagi, santai lagi. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan ada pemaknaan yang bisa diambil dari teman-teman yang menyaksikan. Pokoknya tetap di Demi Tosgen. Tosgen. Ya. Ajar terus. Ya, sebelumnya kita ngobrol tentang Bhairava Tantra, itu serem ya, serem. Woi. Sekarang tambah serem lagi Pak Putu. Ya, kita ngobrol tentang Lea sekarang. Oh, tantranya orang Bali. Kalau dulu ngomong Lea itu jangankan ngomong, kita ngomong nggak boleh ngobrolnya. Tapi nanti kalau orang kedengeran. Tabanan Ya, itu itu dia. umpatan. Umpatannya, di mana-mana ada Lea ya. Iya, leaci gitu. Lea dingin kopi ya. Iya. Jadi Lea itu ada di mana-mana ternyata ya. Terutama di Tabanan. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa, semeton Tabanan. Diki sebetulnya kebetulan juga orang Tabanan, jadi boleh. Gini, Pak Dokter, Pak Putu. Jadi kita mau bahas tentang Lea modern nih. Ya, pangseram gede nih. Kayaknya caranya pangseram nih gitu. Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama, ya Lea itu apa sih? Gitu. Nah, siapa nih, Ki? Pak Dokter. Pak Dokter lagi. Udah jelas, Pak Dokter. Iya, Pak Dokter. Lea nih kan apa, Pak Dokter? Ya, bicara tentang leak ya. Ya. Ada yang menyebut leak tuh kepanjangan dari linggih aksara gitu. Linggih aksara, nanti kita kupas kemana arah linggih aksara yang berkaitan dengan kemampuan mereka berubah wujud, melekas itu. Bicara tentang ada apa enggak sebenarnya Lea itu. Nah, Tiang itu kan hidup lahir tahun 70-an, jadi tahun 80-an tuh hidup di desa Kuta yang ya, lumayan terkenal. Ada Banjar di situ yang terkenal sebagai Banjar, dia kumpulan orang-orang jago-jago ngelea. Dan rumah Tiang di sebelah rumah ada orang bisa ngelea, katanya di situ bisa ngelea. Dan kakak Tiang bahkan sering cerita. Surya kan pernah ke rumah Tiang tuh, ada balai delot nih kan. Kita kan dulunya tidur di balai delot. Ketika kita tidur, kepala di timur, kita menghadapnya pasti nolehnya ke barat. Nah, di barat itu ada rumah. Di sana sering ada bahasa orang Bali dulu, ada endeh, klebus gitu, endeh. Artinya ada Lea yang berubah jadi endeh, jadi bola api, netes-netes apinya dus. Nah, kakak Tiang konon sering nonton. Nah, kemudian bapak Tiang punya cerita lain lagi, Pak. Punya cerita lain lagi bagaimana sering malam-malam kalau mereka lagi ada orang meninggal, kan bergebagan di sana, pulang-pulang pasti bawa sesuatu, kalau enggak ada dijaga ini itu. Nah, kemudian karena Tiang sering di Banjar, cerita tentang Lea itu kan di mana-mana ada. Bahkan kakek Tiang sendiri itu adalah seorang dukun. Dukun yang berhubungan dengan lawan-lawannya mulai Lea seperti itulah gitu. Sampai bapak Tiang pernah mengalami sesuatu, dicekek gini, merasa dicekek, kemudian kakek Tiang menolong, tenang kamu tenang, gitu kan bapak saya. Kakek cuma nepuk tangan, langsung tiba-tiba terdengar suara kayak ledakan, lari terbirit-birit katanya mereka di sana. Gitu. Bagaimana kemudian ada cerita ada Lea berubah jadi bojong, jadi ada anjing. Samberebrak namanya, samberebrak. Ada kase ibu Tiang juga sering. Dulu zaman ke Denpasar, naik sepeda bawa kayu bakar, lewat kuburan Sete Plase namanya. Itu sering ada terbang kain putih, kain kafan putih gitu. Nah, kan serem-serem kan, otak kita yang kecil terdoktrin oleh itu. Jadi ada panda itu tentu otak kita sudah terdoktrin oleh itu. Oleh pengalaman-pengalaman entah nyata apa enggak orang itu gitu.
Tapi ketika Tiang tugas di Singaraja, Pak Putu, satu hari Tiang malam-malam pulang dari Singaraja naik ambulan nih, sama kakak yang juga dokter di situ. Tiba-tiba pas dekat dengan puskesmas, tiba-tiba kami terpaksa harus ngerem karena di atas setinggi pohon kelapa itu ada bola api. Itu pertama kali yang akhirnya pernah ngelihat ngerem deh, ngelihat gini, itu apa Bre? Itu api tuh ya. Itu yang pertama kali ngelihat api gitu. Nah kemudian penasaran jadinya. Bacalah buku tentang ilmu lea, buku tentang ilmu lea. Tulisannya kalau tidak salah Pak Ketut Karji apa lupa, beliau sudah almarhum. Ilmu lea. Ternyata di sana mereka mempelajarinya dengan cara apa? Berubah jadi ini, berubah jadi itu dengan menguatkan idepnya Pak Putu. Dan sama dengan yang Pak Putu ceritakan di minggu lalu tentang tantra itu, bagaimana mereka menggunakan kekuatan pikirannya. Bahasa Balinya Pak ngidupang idep. Nah, sehingga di Bali itu seperti ajaran tantra. Kalau di ajaran tantra kan dia percaya ada dua kekuatan, yaitu kekuatan kegelapan dan kekuatan cahaya. Kalau bahasa kita itu Buta dan Dewa. Buta itu gelap, Dewa itu cahaya. Nah, di ajaran gelap itu kemudian menjadilah ajaran Dharma Weci. Kemudian di jalan terang jadilah ajaran Dharma Sadu. Dharma Sadu tempat sucinya di Pura, Dharma Weci tempat sucinya di Kesetra. Nah, kemudian orang-orang belajar ngeleak itu banyaknya belajarnya di Kesetra. Nah, sehingga kemudian seringlah di situ mereka latihan menari dan sebagainya. Dan ketika mereka mampu menguatkan kekuatan pikirannya, gitu, mereka bisa melakukan sesuatu untuk membayangkan tubuh orang menjadi apa, menjadi ini, menjadi itu. Sehingga muncullah kemungkinan dia menggunakan kekuatan itu untuk menyakiti orang dan seterusnya. Yang kemudian menjadi ilmu yang disebut apa Aji Ungging tadi, yaitu anesti, aneluh, anerang jana. Gitu. Jadi mengirimkan santet teluh, gitu. Anerang jana. Jadi hanya dengan memikirkan sesuatu dia bisa membuat orang itu sakit. Gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kemampuannya meracik racun-racun. Ada dari kerikan gangse gitu. Jadi gong gitu Pak, itu diambil kerikannya. Itu bisa pakai jadi racun, orang bisa mengalami radang pada lever gitu. Dan ternyata apa kerikan gangse itu bukan ilmu biasa, itu bukan ilmu serem-serem, itu hanya apa? Meracuni orang dengan logam timbal Pak Putu namanya. Gitu. Kalau calon narang itu cikal bakal ilmu pengliaan dokter atau gimana? Nah, kalau kita bicara tentang itu dalam sejarahnya itu kan Rangdadirah itu kan jandanya dari Raja Kediri kalau tidak salah ya. Nah, dia kemudian belajar Buddha Pak Putu. Dalam kisah buku yang ditulis oleh Ibu Cok Sawitri. Ya, dia belajar Buddha dan menjadi penghalang pertempuran antara kalau tidak salah Kediri lawan Daha apa Jenggala yang lupa nih. Pokoknya dia menghalangi nih. Sehingga yang mau menyeberangi tempat itu yang disebut Setra Gandamayu itu harus melepaskan semua senjatanya. Sehingga kecil kemungkinan mereka akan bertempur karena tidak bawa senjata. Nah, tapi akhirnya keinginan berperang terus ada dua kerajaan ini. Akhirnya terfitnahlah si Rangdadirah gitu. Padahal dia belajar ilmu mungkin ya Bairawat Tantra Pak Putu. Bairawat Tantra. Ya, atau mungkin Buddha Tantra yang itu kan waktu itu banyak ada gerubuk kan waktu itu Pak. Iya. Ya mungkin sekarang kolera itu Pak Putu. Iya, gerubuk karena dipikir calon narang itu difitnah, belajar di kuburan dan seterusnya. Itu fitnah sebenarnya. Difitnah menurut versi sejarah yang ditulis oleh Bu Cok Sawitri. Ya. Tapi sejarah yang lain bercerita bahwa itu fitnah. Tapi faktanya kemudian orang Bali ketika melakukan membuat pelawatan gitu, kan kisah calon narang selalu dipakai. Ya, selalu dipakai, bahkan malah itu kita puja. Iya. Artinya, ini jangan-jangan ini Siwa, ini Buddha. Gitu. Ajaran Siwa dan Buddha, Siwa Bhairawa dan Bhairawa Tantra dan Buddha Tantra. Nah, jangan itu disatukan sebenarnya, karena dua-duanya kan masih saudara ya, antara Empu Baradah dengan Rangdadirah itu kan. Ya, seperti itu kayaknya Pak Putu. Ada pengalaman Pak Putu? Enggak. Pengalaman di lea atau ngelea justru? Enggak, tanya lagi satu. Ini cerita calon narang yang menang berkelahi siapa sebenarnya Pak Dokter, Rangdanya atau Barongnya? Nah,
Nah itu bahkan ketika dimaknai filsafatnya itu beda lagi dia Pak Putu. Ya, Ya. coba difilsafatkan Karena begini, itu. Pak, ya. Karena selalu selesai, belum ada Ya. yang menang kalah, sudah selesai. Iya. Kan kembali cerita tadi itu, Dharma Weci, Dharma Sadu. Iya. Ini kuburan, sepatu suci kesetre. Nah, di tempat suci di pura itu selalu ada upacara yang kemudian menghasilkan benih-benih energi baru, sehingga seringlah kita sebut sebagai apa namanya, muncul benih dewa baru, dewa baru yang akan lebih disucikan, yang melinggih di sana. Nah, beberapa di luar nike kemudian ada energi-energi yang belum disucikan. Nah, itulah disucikan oleh proses penyatuan antara Barong dan Rangde. Iya. Itu konsep Siwa dan Durga. Oh, Siwa dan Durga. Siwa dan Durga dia. Jadi dengan wajah seremnya ketika Dewa Siwa masuk ke kuburan, Ya. dia mengambil peran sebagai Banaspati aja gitu. Berarti kedua-duanya punya fungsi dong. Fungsi Siwa untuk dan menghasilkan saktinya kan energi baru. energi baru. Di sana energi rohani baru, di sini energi jasmani baru. Iya, 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 iya. Sehingga proses itu, proses apa namanya, proses tarian barong itu seperti pengeluaran sperma. Kan nanti patihnya banyak Mbak Kris itu. Iya. Seperti sperma yang keluar menembus sel telur ibu. Mencoba menusuk sel telur ibu. Itu Oke. mirip-mirip tuh. Sel telur itu kan kebal. Satu tembus, yang lainnya nggak bisa nembus, kebal ya gitu. Iya. Nah, kemudian hasilnya apa? Energi-energi yang tadinya gentayangan masuk ke dalam tubuhnya para patih itu. Kemudian dibaptis. Blak! Mati raga. Iya, Mati raga. Proses transformasi. Transformasi berarti ya. Nah, itu sebenarnya logikanya berpikirnya demikian. Ada proses transformasi dengan medianya manusia. Untuk menjadi lebih tinggi lagi. Kalau yang di pura, ada orang-orang yang didiksa untuk mengalami transformasi menjadi orang suci. Nah, di sana rohnya menjadi roh suci, tapi karena nggak punya tubuh, diberikanlah dia pinjam tubuh manusia yang mau ngayah sebagai sadak patih. Terus kemudian dibaptislah oleh ibu melalui kudungnya itu. Wah, bung. Kemudian kadang-kadang kalau lama tidurnya dilangkahi oleh barong. Baru bangun. Nah, itu transformasi kebangkitan. Ya, kebangkitan spiritual, spirit gitu. Siap. Baru paham. Iya, iya, iya. Saya punya pengalaman Pak Utuh dulu waktu SMA gitu. Ada kesempatan untuk ikut di bagian dari tim pecalon arangan gitu. Jadi apa tukang uraknya? Dan suka tekan bangke. Waduh, waktu itu bangke ada 3. Ya. Ya, dilakukan. Dia seram ya, di latihan. Iya, nggak latihan, memang Langsung. calon arang dalam atraksi calon Atraksi arang itu calon ada arang. tiga watangan gitu dan diperlakukan seperti watangan asli, panjusina segala macam, mekaput segala macam. Nah, ada hal yang sangat saya terkesan menarik waktu itu adalah ketika saya fokus di mayat, itu ada seluruh penonton seakan-akan di satu komandokan berteriak berbarengan. Woi, gitu. Itu 3 kali tuh. Setelah itu proses berjalan dan akhirnya kita ke setre. Kebetulan saya dapat mayat yang paling gede Pak tuh. Wih, capek nih, Ki. Setrenya jauh lagi gitu ya. Kita lakukan itu dan akhirnya selesai. Nah, begitu proses calon arang selesai, penonton cerita. Ternyata di atas saya, di mayat nih, Ki, kan, atas itu ada api mencedar. Mepalu nih di atas. Nah, logika saya terkalahkan dengan suara yang berbarengan nih kan. Oh. Sepertinya tidak mungkin Penonton di komando komando. untuk melakukan hal itu kecuali ada hal yang dilihat berbarengan kan. Ya, gitu. Iya, gitu. Nah, itu membuat saya, sedangkan saya sendiri nggak melihat. Nggak lihat. Ya, saya sendiri tidak melihat itu. Nah, itu terkesan sekali sehingga ada keinginan cari tahu sekan jane gitu. Nah, dari sekan jane niki akhirnya berjalan waktu adalah satu kesempatan yang membuat diri ini kayak kesempatan nih cari tahu sekan lihat tuh ada gitu. Kebetulan kesininya akhirnya jadi terapis itu sangat berguna sekali waktu. Ya. Banyak klien yang mempunyai permasalahan olahraga kena kene, kena gitu, sekan nggak atau itu hanya masalah psikologis saja. Jadi saat itu saking penasarannya, gitu, kita mengumpulkan satu tim yang kita harus cari tahu nih di Bali dokumentasikan Inan Lea gitu. Syaratnya 2 Pak tuh.
Satu, beliau itu menyatakan diri memang mampu ngelihat. Syarat nomor 2 adalah masyarakat mengakui beliau ini bisa ngelihat. Satu dari syarat itu tidak ada, coret. Ketemu nama 3. Gitu. Dari 3 ini satu aja yang kita dokumentasikan, yaitu Kak Mangku Teja, ring Bang Bangli gitu. Jadi proses kekerap, kemudian sisinya diraja, kemudian melajah nengkleng di peselamannya, kemudian di di sanggah beliau, ya, di merajam beliau, kemudian mulailah sanekala nih, ring Kajang Klio nih, ring Setra Bang Bangli, kita berbarengan ke sana untuk ngere nih, kebetulan tiang dapat tugas nandaan Kak Mangku Teja. Kebetulan kentannya Setranya muda nih, Kak Mangku bilang, Bang, Kak tenidang, tan munggah bedur nih, Kak dibetem. Nah kita carilah pemu nih, batu. Jadi pemu Tempat pembakaran jenazah nih Kak. Nah, tapi tiang mau cerita sebelum tiang putuskan untuk ikut nih Kak. Nah di sana lah perang nih. Perang apa? Perang pikiran nih. Oh, perang batin nih. Sing, genten. Ya jujur, ketika kita sudah terdoktrin dengan informasi, kemudian tanda kutip disebut fakta-fakta bahwa orang tersakiti segala macam, dan plus orang tua tidak mengizinkan Pak tuh, dong endah nih kini pelajen gitu. Mulailah kita ada rasa ragu-ragu lah di sana. Pertamanya yakin sekali, kemudian ragu-ragu, plus bingung nih, mana nanya nih. Kebetulan ada teman kuliah waktu kebetulan jadi Ida nak lingsir. Saya chat Ida nak lingsir itu dulu. Ida, tiang begini-gini ada rencana ini. Biasanya agak lama dibalas, tumben hari itu langsung dibalas, terus bilangnya tunggu 5 menit, Surya nanti saya telepon. 5 menit ditelepon. Begitu nelpon, hal yang pertama adalah jangan lakukan itu. Saya banyak tangani gini, jangan, itu bahaya belum. Tambah ragu-ragu, tambah ragu-ragu. Tapi satu sisi pingin tahu, keingintahuan saja, gitu. Jadi rasa penasaran, keingintahuan, pingin mengamati, pingin ada di sana tuh tinggi sekali. Terus? Lupa punya guru di Kuta satu. Telepon. Engken Pak Dokter. Guru. Penapi nih kita gini-gini. 1, orang tua nggak izinkan. 2, ini juga nggak izin. Gimana? Jawabannya singkat. Lendot nawan jalanin. Gitu. Ya kalau seorang guru sudah mengatakan begitu, sepertinya izin ini. Izin ini. Nah akhirnya itulah dia. Terus? Tadi itu proses itu sampai akhirnya kita di Setre. Nah di Setre, sisnya itu ada di undangan di atas. Melakukan proses nengkleng, ngereh, kemudian akhirnya biasanya kan sangka cucuk niki, niki rangde dipakainya. Kemudian ke Merajapati, setelah Merajapati ditapak-tapak sisi Rika sarang Kak Mangku. Nah saatnya dah sekarang ngelekas makin niki. Nah kebetulan saya ada di sebelah beliau. Tiang cari tempat niki Banten niki pemu di atas pemu niki Banten nih. Tiang ada di ujung pemu lah gitu. Nah salah satu kameramen pingsan nih, sekian detik nih jatuh nih, tiang gini kan bangun gitu. Akhirnya bangun, dia bilang kenapa? Ya sekian detik hang saya gitu. Gitu. Tapi waktu saat itu sama sekali tidak ada rasa takut waktu itu, nyaman, tenang gitu. Mungkin salah satunya adalah tiang baca inannya apa takut kan gitu, mungkin juga begitu gitu. Nah kemudian lekas nih yang selalu dinantikan gitu. Nah dalam proses lekas Kak Mangku ya, pakai kerudung dengan rerajahan kan. Beberapa orang melihat ada cahaya-cahaya gitu. Beberapa orang tidak gitu. Realitanya seperti itu. Kemudian ada yang melihat geruda, ada yang tidak gitu. Jadi ternyata di Pemu Nika ada Banten, ada pitiknya yang dikepurin. Ya. Apakah mungkin itu yang terlihat seperti geruda atau apa gitu. Yang jelas setelah itu saya tanya gitu. Saya tanya, Kak,
Lea nih kan api. Dijawablah, Lea nih kan nak ngidap-ngidap. Nak bisa segar, orang bisa tersakiti oleh pikiran. Orang bisa tersembuhkan oleh pikiran. Nika yang sampai sekarang saya pegang ketika saya melakukan pelayanan. Nah, selalu di bawahnya saya sampaikan, ini datangnya bukan dari saya, ini datangnya dari sumbernya. Oke. Kalau tidak sumbernya dipercaya, terus siapa yang dipercaya? Dajan umah nesing lajah, Lord umah nesing nawang gitu. Nah, artinya apa? Bagi seorang pakar Lea, yang saya dapat informasinya langsung adalah Lea itu ngidup-ngidap. Momen juga saya pernah di seminarnya Bu Cok Sawitri, ada satu penanya menanyakan, Bu Cok, Lea nikah ada napi enggak gitu. Dia nanyanya aja sudah bergetar takut. Dijawab lagi ngikik, satu ruangan itu senyap gitu. Dengan suara Bu Cok, dan akhirnya Bu Cok bilang sing ada. Tapi lain yakin ada gitu. Nah, di sana cocok saya. Jadi itu di ranah keyakinan, baik yang mau percaya atau tidak itu, kita tidak pernah bisa menyamakan pendapat seseorang yang sudah yakin gitu. Ya, baik yakinnya A atau B, ini seperti melihat 69 lah. Ya. Dari barat kita sebut kita lihat 6, dari timur kita lihat 9. Dari mana sisi yang kita lihat? Yang jelas begitu pengalaman Pak Dokter. Jadi pengalaman Nike membuat satu rasa percaya diri lah untuk menceritakan seperti ini. Nah, kalau dari Pak tuh napi Pak Dokter, seperti napi. Mungkin kalau dari Tiang, kan minggu yang lalu kita bicara tantra. Tiang banyak juga bicara tentang tantra kan, dari sudut pandang pribadi. Nah, melanjut itu sebenarnya pengeleakan itu menurut Tiang Niki bisa benar bisa salah, bisa dikoreksi, adalah ilmu tantranya orang Bali. Ilmu pengeleakan itu jadinya ilmu tantra, jadinya itu ilmu rahasia yang bisa hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu. Tapi balik lagi, apa itu tantra? Jadinya orang melihat hanya kesaktiannya saja atau ke ritual yang aneh-anehnya ini di kuburan dan sebagainya. Salah satu kelebihan ilmu tantra itu adalah memperkuat pikiran, yaitu pikiran bisa mempengaruhi pikiran orang lain, nguatang hidup kita. Itu dan itu saya memang belum masuk ke level 3-nya. Salah satu ritualnya itu memperkuat pikiran, dan kita bisa mempengaruhi keadaan di sekitar. Jadinya bahasanya itu kita bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, karena kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Itu jadinya, oh ragu nepuin rangda gitu, kita saja yang lihat, karena memang gambarnya sudah seperti itu ya seperti itu. Nah, inilah kemampuan orang yang bisa ngelihat, mampu mempengaruhi pikiran orang atau energi di sekitar. Mempengaruhi energi di sekitar. Jadinya yang paling gampang dipengaruhi itu adalah para makhluk-makhluk cahaya. Makhluk cahaya itu kadang muncul, kadang tidak gitu. Bisa dilihat, dan ini yang dipengaruhi itu kadang-kadang makanya berupa api yang paling gampang dilihat gitu. Jadinya balik lagi, ilmu pengeliakan itu adalah sebuah ilmu melinggihang aksara tadi, lihat itu. Menemukan siapa jati diri kita. Tapi bonusnya itu kita memiliki kemampuan untuk mengolah pikiran yang tajam. Dan pikiran yang tajam bisa digunakan untuk jalur kanan dan jalur kiri. Balik lagi, moralitas kita punya atau tidak? Untuk apakah kita ingin ya hanya sekedar bercanda untuk itu? Dan kalau saya melihat ilmu ini di zaman modern kita sebut dengan ilmu LOA, Law of Attraction. Kemampuan kita mempengaruhi keadaan dengan memperkuat pikiran. Ya kan sudah banyak seminar-seminar tentang Law of Attraction. Hukum tarik menarik. Ya, hukum tarik menarik, dan ini sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, ilmu pengeliakan. Cuma kitanya yang belajar terlalu sempit bahwa pengeliakan itu bisa ya berubah wujud hanya gitu, bisa jadi celuluk, bisa jadi anjing, bisa jadi badai gitu. Itunya yang kita tangkap.
tapi kemampuan mengolah pikirannya kita tidak Ya, ya. lakukan. Ya, mungkin seperti ini Pak Nggih. Dokter. Ya, kita itu kan outputnya, hasil dari seseorang yang mempelajari penglihatan. Kita juga harus melihat latar belakang dia mempelajari apa. Ya. Mungkin kalau izin saya berpendapat, saya sandingkan dengan bela diri deh. Ya. Penglihatan itu. Seseorang mempelajari itu untuk apa? Kalau di pencalonan larangan, didasari oleh sakit hati, difitnah, segala macam. Ketika dia menguasai ilmu tertentu, hal apa yang dilakukan pertama? Balas dendam, sudah pasti. Kemudian orang yang tersakiti, mempunyai anak, keturunan, segala macam, balas dendam lagi gitu. Dan itu berputar terus gitu. Atau sebaliknya, orang bela diri, belajar bela diri hanya untuk berprestasi. Tentu outputnya adalah dia sehat, dia punya tubuh yang kuat, dia mampu membela keluarga atau dirinya ketika punya hal yang didesak. Jadi yang menjadi satu hal penting adalah bagaimana seorang memulai mempelajari hal tersebut. Kan kita Pak Dokter. Nah, yang izin Niki untuk menanyakan kaitannya dengan leak modern zaman sekarang. Nah, gimana nih Pak Dokter? Kembali ke cerita di awal Ya, yang sudah ceritakan tadi itu bahwa apa sih latar belakang dia belajar ini. Nah, Ada orang yang merasa terus tertekan di rumahnya. Mungkin dia akan membutuhkan yantra atau simbol-simbol atau media yang membuat dia percaya diri. ya, ya. Sehingga tidak lagi merasa tertekan, dikendalikan oleh orang lain. Ya. Maka muncullah ilmu sederhana yang paling mudah dulu, yang paling sering dipakai itu apa? Bisa pengasih-ngasih, bisa pengeger, bisa pengekop dan sebagainya. Itu sehingga dia merasa bisa melingkupi orang-orang. Gitu. Ya, ya. Nah, kemudian bisa nyakitin orang dengan kekuatannya kalau dia lebih belajar lebih dalam lagi. Ya, ya. Nah, apakah kemudian kita bisa di zaman modern ini? Ya, kalau dulu kan dia pakai linggih aksara. Aksara itu kan dipakai rajaan. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kita ngelinggih aksara yang lebih luas dalam bentuk pengetahuan, Ya. maka kita bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa memberi efek pengasih-ngasih kepada orang. Betul enggak? Ya, ya, ya. Dan kita bisa menjadi orang yang ngeger, pengekep, artinya mengendalikan banyak orang, mempengaruhi orang dengan kemampuan yang kita miliki. Aksara, pengetahuan-pengetahuan yang kita linggihkan. Nah, seperti Pak Putu misalnya. Sebagai seorang CEO, sebagai seorang presiden direktur, perusahaan besar gitu, dengan 13 perusahaan kecil, Pak Putu tentu bukan tidak pernah belajar. Pasti banyak aksara-aksara, entah aksara marketing, entah aksara ini, aksara itu yang dipegang, sehingga akhirnya bisa mengendalikan begitu banyak orang di bawahnya. Bahkan bisa mengendalikan orang yang tadinya tidak mau beli jadi beli. Itu kan pengasih-ngasih di dunia dunia perdagangan itu. Tapi dia melihat aksara dengan kekuatan aksara mantra gitu misalnya. Pak Putu tidak memakai mantra. Mantra dalam bentuk mantra rahasia, tapi mantra dalam bentuk bahasa marketing. Bahasa marketing. Ya, ya. Inilah sebenarnya kalau berbicara tentang pengeger, pengasih-ngasih dan sebagainya seperti ini. Lalu bagaimana dengan ajugig? Bisa nggak menyakiti? Bisa. Dengan kata-kata yang kamu itu malas jadi karyawan, sakit hati karyawannya, bisa gantung diri loh. Hoax juga bisa. Nah, artinya bahkan dengan lima aksara tadi itu, saja kita bisa menyakitin orang kan. Pak, bisa enggak gajinya dinaikkan? Sakit hati karyawan. Nah, gitu contohnya. Makanya ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Kalau kita melihat aksara itu bukan hanya yang serem-serem, tapi aksara itu kita lihat sebagai aksara yang lebih expand, lebih luas lagi, yaitu pengetahuan. Sehingga di situ kita paham, dulunya orang belajar aksara untuk menjadi linggih aksara, ngelinggih aksara. Yang kalau yang mengelinggih aksara jadi leak, di sana di Dharma Sadu ngelinggih weda, jadilah dia orang yang mampu ngetisin. Ngetis itu apa? Menenangkan, mendamaikan, itu ngetisin. Kalau yang leak itu membuat dia gelisah gitu. Gelisah, nggak tenang, cemas. Itu Dharma Weci, Dharma Sadunya ngetisin. Bukan hanya dengan air, tapi dengan kata-kata. Ini bisa membuat gelap, ketakutan. Suryanya, jadi yang tadi Dharma Sadu, suryanya menerangkan dengan ilmu pengetahuan. Ini ngelinggih hang aksara, jadi leak, ini ngelinggih hang weda gitu. Dengan memberi kemampuan mencerahkan. Apakah itu yang disebut dengan pengiwa penengan? Nah, jadilah dia pengiwa penengan. Jadi artinya kalau ini kan
perkaranya yang dia sakit apa enggak itu kan kembali kepada kita. Ya, 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 ya. Yang sering sekali meriksa nenek-nenek dari yang kecil, Ya, ya. bahkan sering bantu nenek-nenek yang tak ada yang ngurus. Ya, ya. Dia nggak tahu bahwa yang nenek-nenek yang ngurus tuh di masyarakat tuh dikenal Dikata- bisa ngeliat. misalnya. Bagi tiang nggak ada Biasa. urusan. Ya, ya. Begitu dia nggak ada yang ngurus, yang kecil tuh SD yang bantu rumahnya bersihin. Iya, berarti pada dasarnya Lea itu bersifat netral ya. Iya, sebenarnya. yang salah itu adalah menurut saya Hmm. nggak sih salah benar. Persepsi kita Ya. tentang Lea itu sehingga menjadi sesuatu negatif semua. Iya, iya, iya. Persepsi padahal Lea itu adalah sebuah metode menurut saya Ya. bagaimana sebuah ritual untuk mempertajam pikiran seperti ini, mempertajam pikiran, memfokuskan ke sesuatu untuk bisa merubahnya. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau kita bisa merubah pikiran masyarakat Bali bahwa Lea itu bersifat netral, sebenarnya ilmu ini akan berguna. Iya. Betul. Berguna untuk di dunia modern. Iya, iya. Atau mungkin Karena- seperti ini, Ki, Pak Butuh, maaf yang potong. Ya, Kita bicara tentang bagaimana Berawa Tantra minggu lalu lah. Iya. Pak Putu cerita tentang bagaimana di Surabaya sebelum menjalani tahapan-tahapan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita belajar moralitas. moralitas ya. Nah, ketika belum ada pondasi itu, kemungkinan ketika sudah punya kemampuan kawisesan gitu. Hal yang sering dilakukan adalah justru menyakiti orang. Mungkin seperti ini Pak Putu. Ya. Jadi moralitas ini yang terpenting, Terpenting, betul. sebagai pondasi untuk mempelajari suatu, begitu Pak Putu? Betul. Iya. Jadinya tanpa moralitas Ya. pisau itu bermata dua, bisa membunuh orang atau bisa untuk hal-hal yang Iya, iya. positif. Nah, masyarakat Bali melihat Hmm. Lea ini karena persepsinya ini banyak lebih ke kiri. Iya, iya, iya. Kalau kita bisa geser sedikit di tengah, Iya, di tengah, iya. netral saja, Iya. ini ilmu sangat bermanfaat karena ilmu ini ternyata banyak sudah sekarang dipelajari di Barat. Iya, iya. Bagaimana teknik-teknik mempertajam pikiran. Iya. Padahal nenek moyang kita sudah punya tekniknya untuk mempertajam pikiran. Teknik mempertajam pikiran. Dan karena saya sendiri mempelajari itu bagaimana kita mempertajam pikiran di dalam dunia kerja, di dunia bisnis, mempertajam. Jadinya kenapa pikiran masyarakat modern lemah? Karena multitasking. Multitasking itu mengambil pekerjaan sekaligus berbarengan. Berbarengan sehingga pikiran kita lemah. Kita sambil nyatet, ningang radio, pakai headset, ini. Nah, ilmu tentang mempertajam pikiran itu yang saya ikutin di dunia barat dan saya sedikit belajar tentang di Bali, itu adalah ilmu meditasi atau memfokuskan ke satu pikiran. Sehingga apa yang kita pikirkan itu menjadi realita. Kan prosesnya realita terjadi awalnya di pikiran. Kalau pikiran lemah ya lemah. Dan kalau kita terapkan hal-hal sepele, kadang-kadang ya hal sepele, misalnya hal sepele kita sudah belajar tentang, oh saya sekarang pergi ke mall, dapat parkir di kiri, saya sudah tahu tempatnya, parkir di kiri, saya tahu tempatnya ini akan kosong, di sebelah kirinya ada 5 mobil gitu, saya akan dapat gitu. Hal sederhana, saya datang ke sana ternyata benar di sini kosong, sudah saya, oh kok mau pas ya gitu, entah itu kenyataan atau tidak, ternyata mau pas. Iya, iya, iya. Tuh, saya sakit pusing kepala, saya minum air besok pagi sembuh gitu. Sembuh, mau. Kadang-kadang karena kita melakukan belajar memfokuskan sesuatu, terus kita coba-coba. Cobanya lagi apa? Ini saya mau masuk ke mimpinya situ. Saya tanya besok, terus beberapa hari kemudian ada mimpi, mimpinin beli itu bu gitu ya. Ternyata sakti, Pak. Nah, dalam artian begini, begini. Ada metode lain belajar itu. Iya, sekarang sudah diungkap di dunia modern bahwa kalau kita bisa memfokuskan satu pekerjaan, itu kemungkinan berhasilnya tinggi. Iya, iya. Tapi ini dilatih terus-menerus. Cuma masalahnya setelah kita memiliki pikiran yang tajam, balik lagi kiri atau kanan. Ya. Itu tantangannya, balik lagi tantangannya. Dan ternyata akhir-akhir ini saya tahu mih nak Bali seboling pidan melajah kulo selalu nih doang miso ngelia singkirin gitu. Padahal ilmunya kita butuh.
Ilmunya kita butuh, dan itu kan ilmu rerajahan, bener-bener kita niatkan nak ngerajah atau ngeaksara di itu tuh kan pikirannya. Kalau kita buat aksara Bali biasa-biasa jang nggak ada makna, tapi nih tajemin, tulis isinya itu apa niatnya kita. Jadi makanya kan ada apa istilahnya, dapat apa namanya itu, gegeman orang itu, bebuntelan itu adalah aksara yang berisi mantra niat suci, niat dari pikiran yang tajam. Subah pelajaran jenak Bali, tapi tidak dimanfaatkan untuk di zaman modern ini, tidak diperdalam untuk kita tahu. Malah orang Barat yang belajar tentang law of attraction. Jadinya bagaimana ilmu tarik menarik dengan kekuatan pikiran. Seperti kalau itu. mau yang lebih detail lagi, ternyata di situ kita semua ini leak. Apa? Kita semua ini leak. Bahaya nih. Kenapa demikian, Surya? Nggih. Kalau kita bicara tentang leak sebagai linggih aksara, maka kita semua ini adalah linggih aksara. Iya, betul. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Makanya kita dibaca ini disebutlah sebagai linggih aksara apa? Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang gitu. Kita linggih aksara. Tapi kita tidak pernah membaca aksara yang tak tertulis ini, yang menyebut kita sebagai lontar tanpa tulis dalam ajaran Kanda 4. Sampai kemudian selama hidup kita tidak pernah membaca aksara yang dilinggihkan dalam diri kita. Sampai kemudian begitu kita mati terpaksa diringkas tanpa pernah dibaca. Itulah yang disebut ketika orang mati kan ada upacara ngeringkes. Jadi aksaranya diringkas kembali, ditutup kembali. Sementara tidak pernah dibaca selama hidup. Jadi kita adalah leak yang tidak pernah baca diri. Linggih aksara yang tidak pernah membaca dirinya Awas ini sendiri. dipotong jadi TikTok masalah. Tapi itu yang bisa mempertanggungjawabkan Pak Du. Karena memang filsafatnya ternyata bagus sekali. Kita semua leak, kita masuk di TikTok. Kita semua leak. Kita linggih aksara yang tidak membaca dirinya sendiri. Makanya leak itu sering disebut sebagai apa? Dharma pengeleakan. Luar biasa. Dan tiang menggunakan ini untuk pengobatan, khusus untuk di dunia pengobatan. Benar-benar ketika saya ngobatin orang atau membuat herbal atau produk-produk Bali, herbal, lelengisan, jamu atau loloh-lolohan dan seterusnya, itu saya menggunakan selain kita mengolah energi alam, itu kita kombinasikan dengan kekuatan pikiran. Jadinya diniatkan untuk kesembuhan orang. Diniatkan untuk kesembuhan orang, dan ini nilainya itu berdampak berlipat-lipat gitu. Jadinya benar-benar ada niat yang baik. Bukan hanya jadinya kalau kita ingin ngasih obat, bisa bikinin obat kan sebenarnya ya loloh kene don ini disambung atau bikin minyak bisa saja. Itu bisa jadi. Atau itu yang disebut di Pasupati, Pak Dokter. Bisa jadi. Jadi diisi sesuatu yang hidup diisi energi. Makanya mungkin zaman-zaman dulu kalau Pak Putu mau bikin lingis colek Pak Putu. Lingis colek itu bisa. Itu kayaknya di modern laris ya waktu. Parfum Kayaknya ada pengalaman nih, coba tuh. Kayaknya mau keluar nih pengalaman lingis colek ini. Ilmu itu kan sudah diteliti di zaman sekarang. Jadinya aroma-aroma tertentu, saya kan buat minyak dengan aroma tertentu. Salah satu aroma itu memunculkan dampak kesembuhan. Salah satu aroma tertentu memunculkan rangsangan seksual. Jadinya karena berpengaruh di pikiran. Contoh Pak Surya. Ketika pacaran pertama, bawain aromanya pasangan kita. 10 tahun lagi bawain, ini baunya siapa ya, langsung remennya kita ingat sama itu. Itu pengaruhnya. Tinggal sekarang niatkan masuk, makanya itu disebut dengan lengis colek itu. Makanya ya kita ngomong ya, kenapa orang, ya ini bahasa negatif, orang kalau sudah pernah main ke tempat apa namanya ya, lokalisasi, dia akan kecanduan. Karena di situ aromanya khas sekali. Aromanya khas, dan ketika dia tidak mencium aroma itu lagi, ada ketertarikan untuk menciumin aroma. Makanya khas sekali aromanya di situ. Dan itu dipelajarin oleh nenek moyang kita zaman dulu, dan sekarang diteliti di dunia modern. Itu. Jadinya
organ-organ penting di dalam tubuh itu adalah penciuman, penglihatan, pendengaran. Yang bisa Nah, berefek ke mana? berefek gitu ke ya. pikiran. Rasa yang mana? Makanya untuk belajar ilmu penglihatan itu kan satu harus ada aroma-aroma tertentu, ada bunga, ada dupa dan sebagainya, supaya feel-nya dia dapat untuk mempertajam pikiran. Ya, ya. Suasananya harus agak gelap supaya kita bisa berfokus, gitu. Terus pendengarannya gitu, tergantung masing-masing orang. Ada yang musik, ada yang sunyi, ada yang suara krik 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 krik. Tajamlah pikiran kita, seperti itu. Jadinya aroma mempengaruhi. Makanya saya terus terang dalam hal-hal tertentu yang pakai aroma cendana untuk membuat pikiran kita tajam. Misalnya mau ketemu orang ini, nih ada negosiasi penting ini. Saya pasti taruh cendana di tangan saya dan saya bawain. Itu pikiran saya langsung berbeda. Bukan masalahnya saya mempengaruhi orang lain. Fokus saya menjadi berbeda karena saya sudah punya, kalau cendana saya menjadi lebih bijak dalam komunikasi. Ngengkernya di sana. Kalau saya kasih bau sate kambing misalnya di sini, lapar saya. Gitu, bau sate kambing. Nah, saya pakai aroma cendana. Saya taruh di sini, saya aroma cendana. Kalau saya lagi kacau, negosiasi kok tidak sesuai, pasti saya tidak sengaja saya gini. Gitu bau, dapat lagi feel-nya. Fokus lagi, dapat. Oh, akhirnya ngobrol, negosiasi, deal. Bisa dealnya bisa 1 miliar, 2 miliar, akhirnya deal. Tapi kita pikiran kita tetap tenang, dapetin cendana itu karena mendamaikan, membuat fokus dan seterusnya. Jadi bukan minyaknya menyebabkan itu, tapi minyaknya media kita untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran. Dan kalau butuh minyak cendana saya jual. Ini saya juga mencium gitu ya. Orang dulu juga menggunakan metode yang sama ya. Sama. Ini saya juga cium-cium aroma cendana. Jangan-jangan deal 1 miliar nih kita nih. Jangan-jangan kita ada deal 1 miliar di sini. Tapi yang berat itu membuat anchor-nya. Pertama itu harus anchor. Anchor itu adalah bagaimana kita membauin rasa damai, tapi habis itu membangun pikiran yang positif. Jadi terlepas dari apapun itu, dunia barat kita sebutnya anchor atau apa. Nah, ternyata di Bali kita punya penglihatan kan gitu. Penglihatan itu bersifat netral yang bisa kita manfaatkan justru bagaimana ngidup pangidap supaya hal-hal positif yang kita inginkan bisa terwujud dalam hidup kita. Kan Pak Dokter. Mungkin ada hal lain yang bisa mau disampaikan Pak Dokter. Nah, artinya kembali ke titik tadi bahwa kita semua ini adalah linggih aksara yang kalau mampu kita baca dengan baik, dia menjadi sumber kecerdasan. Kalau kecerdasan sadar kita bisa terkonek dengan kecerdasan aksara yang tidak kelihatan, yang aksara pada ruh kita, maka kita mendapatkan kebijaksanaan. Kalau pikiran sadar kita connect dengan kecerdasan bawah sadar tubuh kita atau ibu kita ini, maka kita mendapatkan kawisesan. Nah, yang ke roh kita mendapatkan kawiwekan, ke tubuh kita mendapatkan kawisesan. Nah, inilah yang disebut kiwe dan tengen. Kepada ibu belajar ngiwe, kepada atas belajar nengen. Sehingga ketika kita belajar pada roh kita akan bisa ngetisin. Makanya pikiran sadar yang belajar kepada siwa dia menjadi surya. Pikiran sadar yang belajar kepada ibu dia menjadi durga. Mempunyai kesaktian gitu, kemampuan untuk apa? Bisa nyakitin, bisa nyembuhin juga. Nah, kalau yang di sini apa? Dia ngetisin. Sehingga ketika ada orang gelisah, yang bikin gelisah itu kan perut kita terutama apa ya? Kalau asam lambung meningkat, gedang basahnya kan basah kan mata nelik, itu kan seperti rangde kita. Mata nelik, layah pesu, ngos-ngosan begitu. Napas kita seperti api keluarnya kan begitu. Terus yang ngetisin siapa? Air suci yang keluar dari siwa duara namanya. Oh, jadi ngetisin. Apa tuh ngetisin? Meneduhkan dengan aksara-aksara suci yang dipelajarin oleh Lea Sari. Kalau yang di bawah belajar ini namanya Lea Pamoroan gitu. Lama-lama menjadi Aji Uging. Nah, Lea Sari itu belajar banyak-banyak pengetahuan tentang sari-sari kehidupan. Dengan itulah dia ngetisin. Dalam sekali kalau ajaran-ajaran orang tua dulu. Betul. Jadinya Lea itu masih tetap dibutuhkan untuk di dunia modern. Ilmu penglihatan perlu kita pelajari, tapi dari
sudut yang benar. Ya. Perbaiki dulu persepsi berpikirnya. Ya. Jangan sampai Lea dijadikan kambing hitam. Kambing kita. Dikit-dikit. Ya, kita sakit, nih kena Lea oleng samping gitu, nah boleh lah Ya, begitu. ya, ya. Jadi kita bisa anggap lah penglihakan itu adalah satu pembelajaran atau metode pelajaran bagaimana kita mempelajari diri dan memaksimalkan diri, kan seperti ini Pak Putu. Setuju. Luar biasa, Suksma niki tidak terasa hampir 1 jam kita diskusi terkait dengan Lea niki. Ini mulih nih. Mudah-mudahan Pak Dokter, Pak Putu, Tiang jadi Lea yang bisa Membaca diri. ya, membaca linggih aksara yang dan akhirnya mampu ngetisin kan ngenten meneduhkan Betul. minimal untuk diri sendiri Ya. ya. Semoga mampu juga untuk Setuju. di luar diri. Kalau ada perspektif lain dari teman-teman penonton The Mitos, mungkin bisa komen ya Pak Surya ya. boleh. Karena pandangan kita belum tentu benar atau salah. Jadinya kita pun tidak luput dari kekurangan. Lebih baik kalau ada pandangan yang lain, nanti tidak saling Memperkaya. hujat satu dengan yang lain, memperkaya, kasih pandangannya, terus kalau bisa saling komen, silahkan. Iya, iya, iya. Dan saya lihat dari komen-komen itu banyak komen positif. Kemudian ketika ada yang mempertanyakan, sudah ada juga semeton lain yang membantu menjawab sesuai dengan pemahamannya. Ya. Jadi asik juga. Jadi di kolom komentar juga menjadi satu pemahaman baru. Ada mitos baru. Ya, ada Ya. mitos baru. Pembelajarannya juga banyak ada di kolom Iya kan komentar. tujuan kita akhirnya tercapai. Ya. Kita mengupas mitos-mitos yang ada di masyarakat Bali dengan kanal The Mitos ini. Ya. Baik dari kita entah benar atau tidak, tapi kan kita membuka fenomena ini ke masyarakat. memantiknya. Memantiknya, Ya, setuju. Dan saling diskusi terjadi. Baik, Suksma niki, Pak Dokter, Pak Putu, sampai jumpa. Pokoknya Di The Mitos Gang. Rahayu, Salam rahayu. rahayu. Rahayu, nggih.